Media peraga dapat berupa alat atau asli atau tiruan. Yang kedua, media elektronik. A. Overhead projective atau OPH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengadakan ujian tengah semester, maka kita lanjut ke perkuliahan seperti biasanya. Itu kita lihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang berada di urutan ke-5. Yuk kita simak presentasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wan Febi Korendiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Stai Sultan Syarif Qasim Siak. NIRM 1214211935. Semester 4 kelas 4B. Mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran di bab 12. Yang A, pendahuluan. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran yang sangat penting dalam belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapatkan perhatian guru atau fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengaktifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang sangat penting adalah metode belajar dan media belajar. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Poin yang kedua yaitu B, pengertian media pembelajaran di kelas. Menurut Gerlach and Ellie tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah maupun media. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung masuk-masuk pengajaran. Media pendidikan mempunyai beberapa nilai praktis atau dapat berfungsi sebagai berikut. Yang A, media pendidikan dapat mengatasi perbedaan pengalaman murid. Yang B, media pendidikan dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang C, media pendidikan dapat mengatasi keterbatasan karena jarak. Yang D,
media pendidikan dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu. Yang E, media pendidikan dapat digunakan untuk memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang tidak dapat diulang kembali atau telah terjadi. Yang F, media pendidikan memungkinkan adanya kontak langsung dengan masyarakat atau dengan alam atau lingkungannya. Yang G, media pendidikan memberikan kesamaan dalam pengamatan terhadap suatu objek. Yang H, media pendidikan dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar. Poin selanjutnya yaitu C, manfaat dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran. A, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konteks yang nyata. Yang B, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan setempat belajarnya. Yang C, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang D, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang E, menarik perhatian siswa. Yang F, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang G, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diulang kembali dengan secepat dan tepat. Yang H, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi. Yang I, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Poin kedua yaitu fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama adalah sebagai alat bantu pembelajaran dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Kedua fungsi ini utama tersebut dapat ditelaah dalam ulasan di bawah ini. Yang A, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Teruntuk kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak, ada materi ajar yang memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Yang B, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat. Yang B, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Poin ketiga yaitu D. Ciri-ciri media pembelajaran di kelas. Untuk mengenali ciri-ciri pembelajaran, berikut akan tersajikan beberapa ciri menurut Gerlach and Ellie yang mengemukakan 3 ciri media, yaitu A. Ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang B, ciri manipulatif atau manipulative property. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari
dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Yang C, ciri disruptif atau disruptive property. Ciri disruptif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruangan dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Poin keempat, macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media non-elektronik. A. Media cetak. Dalam media cetak, seperti buku, teks, modul, buku petunjuk, lembar lepas, lembar kerja, dan sebagainya, pada umumnya berisi materi pembelajaran yang dapat diakses dan dibaca oleh siswa langkah demi langkah sesuai yang diinginkan. Yang B, media panjang. Media ini meliputi papan tulis, whiteboard, papan magnetik, papan buletin, dan chart. Perbedaan antara papan tulis dan whiteboard terletak pada alat tulisnya. Papan tulis menggunakan kapur sebagai alat tulis, sedangkan whiteboard menggunakan spidol non-permanen. Yang C, media peraga dan eksperimen. Media peraga dapat berupa alat atau asli atau tiruan. Yang kedua, media elektronik. A. Overhead projective atau OPH. OPH merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memproyeksikan objek melalui bahan transparan dengan bening ke suatu permukaan layar atau dinding. Poin kedua yaitu media elektronik. A. Overprojective atau OPH. OPH merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memproyeksikan objek melalui bahan transparan dengan bening atas suatu permukaan layar atau dinding. Yang B, program silat instrumental. Yang C, program film strip. Yang D, film. Yang E, video compact disc. Yang F, TV intrusional. Yang G, internet.